Perkenalkan, nama saya Reynald Rizky Parlaungan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional. Saya warga Jakarta juga? Iya, saya warga Daerah Jakarta. Mana? Daerah mana? Daerah Lenteng Agung, Oke, Jakarta silakan. Selatan. LA. Saya ingin bertanya kepada Bapak Komarudin, jadi kandidat dari Dharmakun itu kan ada isu pencatutan KTP tuh. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih teknis dari pencatutan KTP tersebut? Apakah menyewa database server dan mengumpulkan soft copy atau soft filenya, atau seperti zamannya Ahok dulu ke mall-mall lalu mengumpulkan KTP-nya gitu? Karena teman saya pun si Yazid ini dia tidak mendukung salah satu terutama Dharmakun tersebut ya, tapi namanya sudah ada di KPU kan? Yang mana bro? Oh, iya. Orangnya yang mana? Pada saat itu petugas dari PPS Kelurahan itu datang untuk memverifikasi bahwa benar apakah Anda mendukung paslon Dharmakun. Nah, dan saya tuh merasa tidak pernah ngasih KTP ke paslon tersebut. Nah, maka saya merasa diri saya itu nggak nyaman lah. Mungkin data saya sudah sama paslon Dharmakun. Refleks kali bro? Enggak. Kok kesannya nggak Sadar sudi tuh ya? banget sih? Ya, sebenarnya antara sudi dan nggak sudi karena merasa saya pernah foto-foto KTP untuk verifikasi berkas yang lain gitu. Mungkin dari situ atau data saya kehack secara online. Apa mungkin bisa juga dari dealer-dealer yang pernah mengumpulkan KTP kan? Bisa juga itu. Oke, langsung dijawab Bang Komarudin. Baik. Jadi soal KTP ya. Langsung ditembak soal Langsung KTP. dari warga Lenteng Agung tuh Bang. Jadi kita sendiri pun yang mengajukan KTP itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada pencatutan KTP. Jadi oleh karena itu mustahil lah kalau oleh calonnya atau kandidatnya. Jadi dengan perkataan lain kita pun tidak tahu itu bagaimana caranya. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan silakan ditempuh aja jalur hukum ya. Nah, kita tidak tahu itu. Oke, tadi ditanyakan juga Bang, kalau begitu mekanismenya seperti apa tuh pada saat pengumpulan? Jadi pengumpulan KTP itu dilakukan secara door to door atau dikumpul body per body. Kemudian diekspos oleh KPU. Jadi kalau ada misalnya KTP saudara misalnya dicatut ya silakan ditempuh jalur hukum. Yang jelas dengan ditetapkannya oleh KPU 3 pasangan, 2 dari partai, 1 independen, udah selesai masalah KTP. Menurut saya udah selesai. Calon gubernur tahu-tahu 4-5 triliun habis gak jelas kemana uangnya itu. Kemana uangnya? Bang Komarudin. Itu kun payakun. Namanya warga Jakarta ada yang bingung nih Bang. Kun payakun. Oke. Bang Kamarudin, jadi kalau seperti menyelesaikan masalah Jakarta. Bang Kamarudin, tapi sepertinya pasangan Dharma Porong dan Kunwardana ini Bang mendapatkan tudingan yang cukup terang benderang Bang. Dianggap katanya ini hanya pemanis pelengkap saja di pilkada. Pasang boneka katanya Bang. Kalau Kuncoro apa? Siapa lagi tuh Bang? Kunwardana Bang. Kunwardana ya. Jadi Kuncoro lagi. Sebentar Kunwardana. Ini kita konfirmasi. Kalau jadi gubernur bukan. DKI. Tentu gak jadi Mulyono. Iya kan? Cukup begini aja. Kalau di depan bangun perkantoran, tapi di belakang perumahan, atau katakanlah apartemen atau rumah susun. Jadi kalau orang di depan kerja, pulang ke belakang jaraknya cuma 1 kilometer. Jadi anaknya sekolah cepat pulang, istrinya ngurus rumah tangga nyaman. Tidak ada lagi anak-anak kena narkoba. Karena si bapak pergi ke kantor cepat dari kantor itu dengan ke rumah. Makasih Pak, makasih Pak. Itu RK, program Bang RK. Terima kasih. Beliau yang sudah menjelaskan program Bang RK. Terima kasih, terima kasih. Ya. Yang kedua, sungai itu jangan dibangun.
kalau bisa semua pinggir sungai itu dibangun apartemen. Jadi sungainya di pinggir sungainya itu dibersihin, tapi di daerah situ dibangunlah apartemen. Ini program Bang, ini Dharma Kun programnya atau Anda, program Ridwan Suswono, Bang? Yang Abang tadi barusan sebutkan. Bagaimana? Programnya punya Dharma sama Kun atau Saya Ridwan bantuin Kamil jawab, Suswono? Bang. Mirip-mirip, Bang. Saya bantuin jawab Bang. Ini programnya Yan Farid Bang, Menteri Perumahan Bang 2012. Jadi RK nyontek Bang. Nyontek yang baik itu bagus, Pak. Itu di Nyontek yang baik kemudian bagus. itu di Ganggang udah banyak sekarang. Terima ngampar kasih. semen. 2 aja program Bang RK udah dijelaskan. Kemudian sama Bang apa Komarudin. namanya itu? Misalkan katakanlah perumahan terpadat penduduk deh, Jakarta Pusat, tepatnya di Mana tuh Bang? Menteng? Pulau. daerah itu, daerah Jatinegara. enggak Cikini, Daerah Cikini, mana? Cikini. belakang Polres itu deh. Ini berasa main kuis jadi kan? Nah, itu lebih banyak, lebih padat di situ. Kalau di situ dibangun apartemen, kita kira 5 atau 6 unit, itu saya rasa apartemen kemacetannya itu akan sirna, akan hilang. Jadi marilah kita menyelesaikan masalah di Jakarta ini dengan membangun perkantoran di bagian depan, rumahan di bagian Oke. belakang. Itu salah satu program Anda betul Bang? Pasangan Betul. yang Anda dukung? Jadi tidak perlu Oke. pergi ke Bekasi 2-3 jam, 6 jam sehari, pergi ke Bogor 2-3 jam sampai 6 jam sehari, pergi ke Depok dan sebagainya. Tetapi antara rumah dan tempat pekerjaan itu sangat berdekatan. Bang Komarudin, mohon maaf Bang. Nampaknya ada warga Jakarta yang bingung Bang. Kita berikan kesempatan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Ada. Nih, jadi ini pembahasan terlalu jauh Bang, sampai ke apartemen-apartemen. Tadi saya nanya poin inti 1, yang pertama itu KTP. Nah, tadi Abang bilang KTP bahwa udah selesai. Kalau Sebentar, Bang, enggak, kita saya dengarkan belum dulu, merasa kita dengarkan terjawab. dulu, silakan. Nah, Abang menjawab kalau KTP itu dikumpulkan door to door ke rumah-rumah. Sedangkan yang saya dapatkan malah petugas BPS verifikasi data saya bahwa saya apakah mendukung paslon Dharma Kun. Ternyata saya disuruh ngisi selembaran untuk tanda tangan dan menjawab tidak gitu. Tapi Abang bilang door to door, sejak kapan tim dari Dharma Kun itu datang ke rumah saya? Enggak pernah tuh. Bang Kamarudin, ditanggapi Bang. jadi Relawan begini. yang nggak nyampe rumah Yazid ya? Jadi Kurang begini. puas jawabannya tadi Bang. Jadi begini. Jadi bukan kedua calon datang ke rumah saudara. Tim Relawan. Yang relawan-relawan itu yang pergi, relawan-relawan Saya tidak merasa relawan pernah datang ke rumah, tapi data saya tiba-tiba ada di verifikasi PPS. relawan-relawan yang mendapatkan itu KTP. Bagaimana caranya? Relawan-relawan juga yang mengekspos. Tetapi bagaimana caranya di sana itu? Siapa yang mengekspos, siapa yang memasukkan KTP-nya? Itu sudah selesai oleh KPU. Jadi siapa Bang yang salah di sini? Kalau kasusnya Zia tadi? Ya coba saudara saya tanya, siapa yang salah? Saya kan tanya Nggak, ke Abang. tidak mungkin, Bang. Abang tim Bang, suksesnya. Bang, nggak mungkin, Siapa yang salah? nggak mungkin Suksesnya. KPU Saya bisa kan salah tanya, gitu Bang. kan? Karena KPU itu mendapatkan data kita dan diverifikasi oleh petugas BPS ke rumah. Ah, itulah jawaban yang saudara yang masih minim. Jadi saya kasih tahu begini. Oke. Adanya KTP itu dimasukkan oleh semua orang itu masuk ke KPU. Yang memasukkan kita tidak tahu siapa. Ah. Berarti tidak merasa mengumpulkan ya? Tapi yang jelas orang yang mengumpulkan KTP itu langsung face to face. Oke. Jadi Nggak ini pernah adalah face ke saya gitu. ini adalah sepertinya ini adalah permainan money politik. Konspirasi Bang. Oknum ini kayaknya. relawan gitu Oknum kali ya, ya oknum Bang. relawan berarti. Ah, Baik, Bro. Karena kalau Bang Kamarudin, sepertinya soal KTP ini nggak kelar-kelar. Padahal Dharma nggak sama kelar-kelar. Kunnya sudah maju, yang masih jelas nggak terima KTP di yang satu. jelas KPU sudah memutuskan dianggap telah selesai. Berarti nggak Oke. ada solusi dari ini Bang ya? Oke. Baik, Bapak-Bapak.